Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton video di YouTube gratis, dapatkan ilmu di YouTube gratis, dapatkan hiburan juga gratis. Tekan tombol subscribe juga gratis. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Kenapa? Agar Anda selalu mendapatkan video terupdate dari saya gratis. Selamat menikmati. Jadi simpannya doang ya, 20 M-nya sih nyari dulu gitu. Oke. Jadi kalau semuanya lillahi ma fis samawati wal ard wa ma bainahuma, semua punya Allah. Lantas kita hanya punya adalah kehendak bebas. Maka yang dinilai sama Allah, saya kasih atau enggak, itu tergantung buat apa. Kenapa saya harus ngasih kamu? Jangan-jangan kita belum dikasih-kasih karena niatnya sempit. Karena niatnya itu ada 3, luas, standar, sempit. Saya pengen umroh biasa. Saya pengen umroh karena yang lain udah pada umroh, saya malu belum umroh, itu sempit. Tapi kalau luas, ya Allah saya pengen ngumrohin orang tua saya, pengen ngumrohin ini. Saya nggak tahu uangnya dari mana, ya Allah kan punya engkau semuanya. Dan kejadian sama Haji Sulam. Apa tuh? Kalau umur naik haji, Oh, ya kan dia pergiin haji orang tuanya dan segala keluarga banyak tuh. Niatnya luas. Lihat aja, orang-orang yang hidupnya dirubah sama Allah pasti niatnya bukan buat pribadi hidupnya, tapi buat banyak orang. Termasuk sebelah kita ini. Luar biasa, amazing coach. tapi bener sih, dalam arti gini, niat gue jadi YouTuber, anggap ini YouTuber gitu kan. Well, saya berpikir kalaupun ini YouTube yang menghasilkan duit, ya I mean bukan buat gue gitu, ya kan? Apa sih namanya, YouTube AdSense dan seterusnya, ya pengennya dikembalikan ke masyarakat gitu. Itu niat yang luas kalau gitu ya. Luas dan beda energinya ya nggak? Misalkan nggak dipuji, dicaci, rasanya biasa aja. Iya, energinya nggak. Yang nyolot banyak banget komentar itu. Nah, Wah, itu motivator bukti. goblok lah, bahasa-bahasa yang Cuman tapi masih jalan. Jalan. Nah, itu karena apa? Itu salah satu bukti bahwa niat luas itu diridhoi, dikasih kekuatan untuk jangan. Gitu. Jadi poin 1 adalah niat kuat, lurus, murni. Kuncinya luaskan. Ntar kita bahas lebih dalam. di buku ini lebih jelas bro. Yang kedua, ikhtiar iman maksimal. ikhtiar iman maksimal. Kuncinya luaskan. Kuncinya enyahkan berhala. Nyahkan berhala, menarik berhala. Sering banget kita sering pakai atau dengarnya dan tahunya adalah ikhtiar maksimal, bukan ikhtiar iman maksimal. Oke. Beda antara ikhtiar maksimal dan ikhtiar iman maksimal. Bedanya di mana? Ikhtiar iman maksimal, dia ikhtiarnya tetap kencang maksimal, tapi hatinya tidak menggantungkan hasil sama ikhtiarnya. Hatinya gantungnya benar-benar ke Allah. Jadi dia tahu bahwa rezeki itu punyanya Allah, tugas dia menyempurnakan ikhtiar. Sedangkan ikhtiar maksimal adalah dia menggantungkan hasilnya sama ikhtiarnya itu sendiri. Kelihatan parameternya dari mana? Kalau kita pakai ikhtiar maksimal yang sering kita pakai, itu di awalnya ragu, di endingnya kecewa pasti. I see. Misalkan nih, kita pengen umroh. Kalau kita langsung ngelihat pakai apa, misalkan kerjaan kita yang sekarang, atau saya cuma jualan boneka mas, saya cuma jualan mainan anak-anak mas, nggak mungkin bisa ke sana. Itu ciri bahwa masih gantungin hasilnya sama ikhtiarnya. Berarti Tuhannya siapa? Boneka kerjaannya, ikhtiarnya. Maka di awal dia ragu. Seandainya dia akhirnya jualan gitu kan, ngelihat hasil 5.000, sedangkan umroh 30 juta misalkan, dia kecewa, ya kapan bisa perginya. Nah itu karena di awal ragu, dia ini kecewa. Itu efek dari dia menuhankan ikhtiarnya, memberhalakan ikhtiarnya. Maka Allah berlepas tangan di sana. Tapi kalau mau ditolong sama Allah, ayo dong, hati bergantung total ke Allah, fisiknya maksimal. Dan ini kalau udah hati bergantung total ke Allah, banyak mental block yang hilang. Menarik nih. Banyak mental block yang dia nggak perlu menterapi mental block hilang. Ayo semangat, bisa enggak? Dia udah paham bahwa semua rezeki punya Allah. Nggak ada hubungannya kerja gue sama yang mau gue capai. Ini hanya untuk menunjukkan kesungguhan gue ke Allah. Kayak gitu. Jadi dia akan powerful luar biasa. Itulah ikhtiar iman maksimal, dan itulah konsep hati total bergantung ke Allah, fisik maksimal. Ini namanya tawakal. Dan jaminan sama Allah, ya tawakal Allah fahuwa hasbu. Barang ngelakuin dikit nanti dicukupin. Sama burung kan gitu.
Jika kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan mencukupkan rezekimu seperti Allah mencukupkan rezeki seekor burung. Pergi di pagi hari perut kosong, pulang sore hari perut kenyang. Lihat redaksi hadisnya, pulangnya kapan? Sore. Kita pulangnya kapan? Subuh. Nggak penuh-penuh kan gitu kan. Kenapa suruh belajar sama burung? Burung nggak ada yang stres. Ya. Mau keluar kandang dia nggak stres, tapi manusia mau keluar kandang stres. Kenapa? Karena burung itu paham rezekinya dikuasai sama Allah, tugas dia terbang aja. Sedangkan manusia mau keluar rumah udah stres. Kenapa? Nah, kalau gue nggak kayak gini, kalau gue nggak gini, belum buka bisnis sudah tutup buku. Logika dunia yang dipakai ya. Nah itu banyak mental block akhirnya. Itulah nggak ada pertolongan Allah. Simpelnya gitu. Lebih dalam nanti di buku atau di kelas. Poin 2. Jadi yang pertama adalah niat yang apa jadi Niat luas, kuat, lurus, murni, kuncinya luasin. isinya luasin. Jadi kalau udah punya niat yang luas, langkah kedua masuknya eksekusi impian-impiannya. Ikhtiar iman yang Maksimal. maksimal. Tapi hati jangan menuhankan ikhtiar itu. Nanti nggak ditolong sama Allah. Itu langkah 1 dan langkah 2. Yang kelima nih. 1 dan 2. Kalau 2 aja disangka kampanye nanti. Yang ketiga, tapi yang ketiga Oke. Ketiga adalah husnuzan. husnuzan. Berbaik sangka, positif feeling kuncinya. Hati yang nafsul mutmainnah. Karena ketika niatnya udah luas, kemudian kita sedang mengikhtiarkan niat luas itu, di tengah jalan tuh akan Allah uji. Ini dia yakin ke aku, aku kasih gini gimana. Kadang-kadang untuk menuju impian kita itu nggak kita settingnya begini, kita pikir jalan hanya itu. Ternyata sama Allah belok ke sini dulu ya, belok ke sini, nanti ketemunya di sini. Nah kalau kita udah dibelokin ke sini dan kita nggak husnuzon, nggak sampai ke sini nanti. Wah, Tuhan di mana pertolongan Tuhan? Malah begitu kali ya. Nah, Jadi. pertanyaan menarik adalah begini. Allah itu, ini untuk menguatin husnuzon ya. Saya mau nanya coach, Allah itu selalu ngasih yang terbaik, jarang ngasih yang terbaik, atau nggak pernah ngasih yang terbaik? Selalu ngasih yang terbaik. Selalu, every single time, semua hal ya. Nah pertanyaan saya sekarang, kalau semua penonton juga bilang semua yang terbaik mas dari Allah, pertanyaan adalah, jadi ada nggak yang namanya masalah dan musibah? Nggak ada artinya. Artinya nggak ada. Kan semua datang dari Allah yang terbaik. Masalahnya adalah kenapa jadi masalah musibah? Karena kita pakai kacamata yang nafsu kita. Ketika nggak sesuai dengan nafsu kita, keinginan kita bilangnya ini masalah dan musibah. Padahal itu semua dari Allah yang terbaik. Kita nggak tahu rencana Allah. Nah itulah simpelnya.